Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sigit Indrianto. Di video kali ini kita akan membahas yang namanya indexing ya di MATLAB. Nah, sebelumnya saya sebagai pemilik channel Sigit Indrianto mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri walaupun ini udah seminggu lebih ya. Ya pokoknya mohon maaf lahir batin ya kalau misalnya selama ini ada penyampaian yang kurang, terus ada mungkin salah-salah kata yang mungkin buat teman-teman nggak berkenan gitu ya, saya mohon maaf lah walaupun sebenarnya saya di akhir video selalu minta maaf ya, tapi nggak tahu nih teman-teman maafin atau enggak ya, tapi semoga dimaafkan lah di bulan Syawal ini lah ya, kan kita kembali ke fitrah gitu ya, kembali ke suci ya. Ya, kita langsung aja ke topik deh ya, nggak usah banyak basa-basi. Kita akan ngebahas ya yang namanya indexing. Nah, jadi, apa namanya, kan teman-teman kalau misalnya ngikutin video saya yang sebelumnya tuh yang table gitu kan, terus yang array gitu, mungkin masih agak bingung gitu ya, ini kok gimana sih cara ngambil angka yang ada di sini, gimana cara ngambil angka yang ada di sini gitu ya kan, itu susah gitu loh ya. Apa namanya, bukan susah ya, masih ada beberapa yang bingung gitu loh ya. Kalau misalnya teman-teman konsultasi gitu ya, ya konsultasi via DM gitu ya, kadang masih ada yang bingung gitu loh kalau soal itu. Jadi kan kalau misalnya saya harus ngejelasin di DM kan susah ya, karena kan harus enaknya dipraktekin lah yang kayak gitu mah. Nah, karena ada permasalahan itu, ya jadi saya buat video mengenai indexing ya, walaupun ini harusnya indexing ini di awal ya. Ini udah di video ke-32 baru ada indexing gitu ya, karena kan ini basic banget ya dari entah MATLAB gitu ya, Python gitu, C++ atau bahasa pemrograman lainnya gitu kan. Ya ini basic lah ya. Jadi ini kita ceritanya back to basic ya. Nah, apa sih indexing? Nah, indexing adalah proses untuk mengakses dan memanipulasi elemen-elemen dari array atau matriks dalam MATLAB. Nah, jadi kan seperti yang udah tadi saya bilang ya, kalau misalnya teman-teman mau ngambil angka ini, terus mengambil baris sekian, kolom sekian gitu ya. Nah, teman-teman ya istilahnya istilah di MATLAB tuh ya sebenarnya ini istilah di bahasa pemrograman lain juga sih. Yang namanya tuh indexing ya, index. Nah, kata kuncinya index. Nah, yang pasti di MATLAB ada yang berbeda dengan dengan bahasa pemrograman yang lainnya gitu ya. Lumayan signifikan lah bedanya ya. Tapi kalau ya dari segi ngodingnya juga agak beda ya. Tapi sebenarnya outputnya sama-sama aja sih. Nah, nah ini sebelum kita terjun ke indexingnya ya, kita harus tahu dulu nih jenis-jenis array ya. Array ini sebenarnya di bahasa pemrograman lain juga sama sih. Nah, kan array itu ada yang satu dimensi ya atau lebih dikenal dengan vektor ya. Terus dua dimensi array, punya panjang, punya lebar gitu ya. Kalau di sini kan punya row, punya kolom gitu ya. Nah, kemudian ada multidimensional array atau 3D array ya, array tiga dimensi. Jadi dia punya punya baris, punya kolom, punya page ya. Ini sebenarnya ini penyebutan page ini sebenarnya apa ya? Nggak ada apa ya? Sebenarnya tiap orang beda-beda penyebutannya gitu ya. Ada yang nyebutnya depth gitu ya, kedalaman gitu ya. Ya depth atau deep gitu ya. eh Ya kedalaman gitu, ada yang nyebut array satu kan, kalau saya kan sih array A, array B gitu kan. Jadi kan kalau saya ini penyebutannya halaman gitu kan, halaman satu, halaman dua. Ada yang nyebutnya array satu, array dua, tapi nggak masalah sih sebenarnya. Ujung-ujungnya ke situ juga gitu loh ya arahnya. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatiin ya kalau dalam proses indexing ini ya, yang harus teman-teman perhatiin tuh, nah ini teman-teman kadang suka ketukar mana baris mana kolom gitu ya. Nah, baris itu ke bawah, kolom itu ke pinggir. Nah, jadi ini ngitungnya, ini misalnya nih array A 8602. Nah, ini baris pertama, baris pertama, ini baris kedua, baris ketiga, baris keempat gitu ya. Ini kayak gini ya. Kalau kalau kolom ya ke apa? Ini satu, dua, tiga. Ini kan satu, dua, tiga, empat gitu aja sih. Pokoknya kalau kolom tuh yang secara arah mungkin ke pinggir ya, tapi sebenarnya ini tegak. Ya gitulah pokoknya, saya juga agak susah sih jelasinnya. Ya semoga teman paham lah ya apa yang saya maksud. Ya pokoknya row tuh ya gini ya. Hitungnya tuh, nah kalau di dua dimensi array gini nih yang mungkin agak jelas ya. Ini row satu, ini row 2 gitu ya. Ini kolom satu, ini kolom 2 gitu ya.
Ya semoga paham lah ya apa yang saya maksud ya. Nah ini struktur dari indeks ya. Ini tadi udah sedikit saya singgung ya. Nah kalau di apa namanya? Kalau di saat array yang satu dimensi ya atau vektor itu kan cuma satu dimensi aja ya. Cuma ada kolom aja nih kan ke sini doang kan atau satu baris gitu ya. Satu baris 4 kolom. 4 kolom ya. Satu, dua, tiga, empat ya. Nah ini kan, ini nih strukturnya nih. Kalau misalnya teman-teman punya apa vektor yang ada 6 angka ya mungkin ya jadinya satu kali 6 gitu. Nah terus matriks dua di apa array dua dimensi ya atau matriks saya punya panjang sama lebar gitu ya kalau di bidang datar tuh ya. Tadi kan punya baris punya kolom kalau di sini tuh baris kolom. Nah ini kan baris tadi udah saya jelasin baris satu baris dua kolom satu kolom dua. Nah ini secara strukturnya ya nanti di penulisan apa kalau mau melakukan indexing ya teman-teman di MATLAB. Nah, kayak gini nih. Ini kan ke pinggir tadi baris satu ya, ini baris satu, ini baris dua. Nah, yang di depan ini nih sebelum komen itu ini mewakili baris ya. Makanya nih satu satu semua nih yang ke sini nih, satu semua nih. Ini dua semua ya. Nah, kemudian setelah koma ya, setelah koma itu mewakili kolom ya. Ini kan kolom satu, kolom dua sama kan belakangnya kan dua semua kan. Kolom tiga, kolom 4. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau mengakses ya, atau mengambil misalnya ini di matriks A nih ya, di matriks A nih ya, misalnya teman-teman mau mau ngambil angka 2 ini nih. Oh, angka 2 tuh ada di mana? Ada di 1,4. Baris pertama, kolom keempat. Nah, yang vektor juga sama nih kalau misalnya teman-teman mau apa? Nyari angka 0 misalnya nih ya. Angka 0 tuh ada di mana sih? Ada di kolom ketiga ya, karena kan ini satu dimensi aja ya. Udah pasti satu row. Kalau vektor tuh satu 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 row atau satu kolom gitu aja sih karena kan satu dimensi gitu ya nggak apa punya panjang aja gitu nggak punya lebar. Nah kemudian multidimensional array atau 3D array. Nah ini sebenarnya konsepnya mirip ya sama ini nih sama apa namanya sama matriks dua dimensi cuman ibaratnya kita punya dua array gitu ya. Ini kan oh ya tadi nah yang ini ya tadi saya lupa ngejelasnya ini nih ini kan yang apa array pertama kan yang A nih yang A array keduanya yang B nih. Nah, terus A sama B ini digabungkan gitu ya dalam satu satu array lagi gitu. Jadi array di dalam array gitu. Yang namanya multidimensional array ya. Ya kayak gini jadinya. Misalnya A-nya ini array pertamanya A, array keduanya B gitu ya atau halaman pertamanya A, halaman keduanya B. Ya jadi kayak misalnya teman-teman punya ibaratnya buku gitu ya. Buku itu kan satu halaman itu kan ada panjang ada ini kan ya, ada ada paragraf gitu kan berapa paragraf gitu. Nah, paragraf itu tuh ininya apa array-nya itu kan isi array-nya gitu ya. Paragraf itu tuh ya paragraf satu ya itu. Ini sorry paragraf satu ini kegedean lagi ngobrolnya. Kayak acak-acakan banget. Ini paragraf satu, ini sini paragraf 2 gitu ya. Paragraf 2. Nah, jadilah A ya. A itu satu halaman gitu ya. Satu halaman. Terus kan yang namanya buku pasti ada banyak halamannya dong ya. Nah, nah ini jadinya kayak gini. Ini halaman satu, halaman 2, halaman satu, halaman 2 gitu ya ceritanya tuh. Ya kayak gitulah kurang lebih analoginya gitu kan. Analoginya sebuah buku lah ya. Makanya saya nyebutnya page atau halaman ya. Karena menurut saya lebih mudah dianalogikan gitu ya. Walaupun penjelasan sayanya yang belibet sih jadinya. Mungkin teman-teman ada yang belum paham tapi ya apa semoga dengan adanya gambar ini teman-teman bisa paham lah ya apa yang saya maksud. Karena saya juga bingung kalau audio doang gitu yang jelasinnya.
yang tadi ya, untuk mengakses atau indexing di apa namanya, di multidimensional array ya, ini sebenarnya nih, mirip ya, ini kan mewakili baris, kolom. Nah, ini yang paling belakang ini nih, ini tuh mewakili halaman. Nah, ini contohnya yang A tadi kan, A itu kan halaman pertama kan. Ibaratnya A ini halaman pertama, B ini halaman kedua gitu ya. B ini halaman kedua. Makanya di sini belakangnya, nah segini kan ini belakangnya dua semua nih. Karena B ini ada di halaman 2 gitu. Terus yang ini juga belakangnya satu semua. Karena ini halaman pertama gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mengakses angka 8 misalnya ya, ya berarti koordinat atau si indeksnya tuh dari satu 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 ya. Oh, satu 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 tuh ini gitu ada di baris pertama, kolom pertama, halaman pertama gitu. Terus kalau misalnya 9, ya ini berarti 2 3 1. Lihat baris kedua, kolom ketiga ya. Kan baris kedua ya, baris kedua, kolom ketiga, gimana ya gambarnya? Kolom ketiga ya, kolom ketiga halaman ke satu, kan halaman satu ya. Nah, yang belakang juga sama kalau misalnya teman-teman mau akses angka 5 nih ya, mau ngambil angka 5 142 gitu ya. Apa namanya? Baris satu nih ya, kan baris satu nih. Baris satu, kolom 4 ya, di halaman kedua ya. Halamannya halaman kedua gitu. Semoga teman-teman paham lah ya. Nah, selanjutnya ini nih cara akses nilai pada array-nya ini ya. Kalau misalnya di MATLAB gitu ya. Kan kalau apa ya namanya tuh? Misalnya ini mah datanya banyak gitu ya. Kan teman-teman apa namanya? Nggak mungkin nih nulis angka ini satu per satu gitu ya. Misalnya teman-teman punya data apa namanya ya? Misalnya jumlah penduduk gitu ya dari bulan Januari sampai Desember misalnya kan ada 12 tuh kan 12 bulan. Nah, kalau misalnya teman-teman nulis angka, mending kalau angkanya cuma satu dua gitu ya, hanya cuma satuan gitu ya. Cuma kayak gini nih 8602 kan itu satuan. Tapi kalau misalnya angkanya jutaan itu kan teman-teman nggak mungkin ngetik satu-satu sebanyak 12 kali gitu kan. Nah, makanya dibuat array gitu. Jadi teman-teman cuma cukup input satu kali, udah seterusnya tinggal manggil manggil ini aja, manggil array-nya gitu ya. Nah, itu sebenarnya kegunaan dari indexing itu kayak gitu. Nah, ini contohnya nih ya, kalau misalnya teman-teman mau ngambil apa namanya? Mau ngambil angka 8 ya. Nah, teman-teman bisa ngetik ini di MATLAB nih, di command window atau di file M-nya gitu ya. Tinggal A, ya A itu ya nama matriksnya ya, atau nama variabelnya, nama array-nya. A satu. Kalau misalnya teman-teman nulis A 2 nih ya, A dalam kurung 2 gitu ya, berarti ini. Nah, ini bedanya dengan bedanya MATLAB dengan yang lainnya gitu ya. Kalau misalnya teman-teman pernah belajar pemrograman Python gitu ya atau C++ gitu di Arduino atau bahasa pemrograman lain ya. Kalau yang saya tahu sih di Python sama di C++ ya di Arduino itu tuh dia startnya nggak dari satu tapi dari nol ya. Kan kalau MATLAB ini kan startnya satu satu ya, satu dua tiga empat, mulainya dari satu. Tapi kalau di Python ya atau di C++ itu dia mulainya dari nol, nol, satu, dua, tiga. Jadi kalau misalnya teman-teman mau melakukan indexing ya atau nyari nilai di array-nya Python terus teman-teman nulis angka satu ya. Misalnya kayak gini nih A1 gitu ya. Misalnya nih ya, A1. Nah, teman-teman pasti yang keambil tuh bukan angka 8 tapi angka 6 karena indeks indeks dari array di Python tuh mulainya dari nol bukan dari satu. Nah, kalau di MATLAB ini dari satu. Nah, ini makanya teman-teman harus hati-hati ya kalau misalnya teman-teman mempelajari banyak bahasa pemrograman gitu ya. Ya walaupun sebenarnya apa ya, kalau misalnya mau belajar banyak bahasa pemrograman itu nggak apa-apa sih ya. Tapi ya sebaiknya perlu apa ya namanya tuh ya, nggak perlu di inilah harus pinter menyesuaikan aja lah. Kayak apa namanya, misalnya teman-teman orang Sunda nih ya, terus teman-teman apa namanya mau ngobrol sama orang Jawa nggak mungkin dong pakai apa namanya istilah-istilah Sunda gitu ya, walaupun walaupun apa pakai bahasa Indonesia gitu ya, nggak mungkin dong bawa istilah-istilah Sunda gitu kan.
ke orang Jawa kan orang Jawanya juga nggak belum tentu ngerti juga gitu. Begitupun sebaliknya gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman punya atau paham bahasa pemrograman banyak gitu ya, banyak, ya teman-teman harus bisa menyesuaikan diri juga lah ya sama apa yang teman-teman kerjain gitu ya. Dan jangan ketukar-ketukar juga lah. Ya walaupun miss dikit nggak apa-apa sih ya. Yang penting programnya jalan aja sih. Nah, terus untuk di array 2 dimensi ya. Nah, katanya kan cuma satu doang nih ya, nggak ada komanya. Nah, ini ada komanya nih sekarang. Karena kan tadi ada baris, ada kolom gitu ya. Nah, ini row. Ini titik dua ini maksudnya tuh dia manggil semuanya ya. Kedua row. Kalau di sini dua ya. eh ini sama aja kayak gini nih. Dua, apa namanya? Bukan dua, kalau 2,1 jadinya ini doang. Jadi ini tuh kayak manggil satu sampai 2 gitu ya. Satu sampai 2, koma, 1 gitu ya. Nah, kalau di MATLAB ini ya, apa namanya? Ada apa ya namanya ya gitu ya. Ya ada sintak khusus lah ya kalau misalnya mau mengakses satu baris gini nih ya. Bisa pakai titik dua nih ya. Titik dua tuh ya berarti mengakses semua baris. Kalau di depan, kalau di sini ya berarti kolom gitu kan. Kalau setelah koma semuanya di select gitu ya. Ini berarti kolom satu ya, semua array. Array satu, array 2. Jadi teman-teman kalau misalnya punya bukan semua array, sorry, semua baris. Ribet lagi. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman punya array banyak gitu ya, misalnya ada 1 juta baris gitu ya datasetnya tuh. Nah, teman-teman nggak usah nulis satu, dua, tiga, empat sampai 1 juta atau mungkin nulis 1 sampai 1 juta gitu ya. Nggak mungkin lah, nggak usah gitu ya. Cukup titik dua ini aja. Jadi itu udah pasti eh, barisnya tuh langsung ke select semua gitu ya. Nah, kalau yang bawah ini kan angkanya pasti nih ya 2,3. Nah, berarti ini 2 apa namanya? Baris kedua, kolom ketiga gitu ya. Ini baris kedua, ini kolom ketiga. Ya. Kan kalau ini kan spesifik jadinya kan satu angka aja yang dapat. Sedangkan ini kan kalau mau satu deret gitu ya, satu baris gitu, ya pakainya ini nih. Bukan satu baris ya, kalau gini satu kolom. Kan ini satu kolom kan, barisnya banyak. Pokoknya kalau misalnya teman-teman mau satu deret aja ya, sampai dari awal sampai akhir, ya pakai titik dua aja gitu ya. Ya walaupun nanti apa kedepannya bakal banyak alternatif-alternatif lain ya dalam penulisannya. Tapi ini basicnya ya gini lah. Nah selanjutnya untuk 3D array atau multidimensional array, nah ya ini tuh ya kayak tadi ya ada row, ada kolom, ada page. Nah ini kan tadi 1, 4, 2 ini. Berarti ini apa namanya baris satu, ini baris satu ya. Kolom keempat ya 1, 2, 3, 4. Halaman kedua, nah ini halaman kedua ya. Sebenarnya gitu doang sih. Ya. Simple kalau misalnya teman-teman udah paham soal 2 dimensi, 3 dimensinya gampang lah ya. Tinggal nambahin page-nya aja gitu ya. Ini pokoknya indexing ini basic banget lah ya. Nah ini yang versi yang lebih advance-nya lah ya kalau misalnya teman-teman mau membuat array di dalam array gitu ya. Ini kan tadi satu array A ya, segini tuh array A ya. Nah kalau misalnya teman-teman mau bikin variabel baru nih ya, misalnya saya mau bikin array B misalnya nih, array B. Nah misalnya array B segini nih ya, 2 kali 2 gitu ya. 6, 0, 1, 9. Nah teman-teman bisa pakai ini nih. Berarti array B, apa variabel B sama dengan ya ini, sama dengan A, A 1 sampai 2, 2 sampai 3. Nah, ini tuh pokoknya kalau di MATLAB tuh sampai kalau ada titik dua gini sampai 1 sampai 2, 2 sampai 3 gitu ya. Ini kan apa namanya? Baris 1 sampai 2 ya. Satu, ini 2. Nah, teman-teman juga sebenarnya bisa mengganti ini dengan titik 2. Sebenarnya bisa ya. Kamu teman-teman mau ya. Ini kan namanya penulisan alternatifnya gitu ya. Teman-teman bisa kalau cukup pakai titik 2 juga bisa. Nah, terus ini kan 2 sampai 3 itu di tengah ya. Satu, 2, 3. Nah, jadi ini 4.
Nah, jadi apa namanya? Kolom kedua, kolom ketiga. Segini nih hasilnya nih. Kolom kedua, kolom ketiga. Dan selanjutnya ini kita bisa pakai ini ya, matriks lagi ya. Format matriks kan kalau kurung siku tuh, kalau di MATLAB tuh. Jadi misalnya saya mau bikin array lagi, misalnya array B, tapi isinya ini yang orange semua nih. Maka pakai ini aja nih, yaitu sama dengan ini. 1, 2, 1, 4. Maksudnya gimana? Jadi gini, ini tuh mewakili row tetap ya. Ini mewakili row. Ini kolom ya. Row 1, row 2, kolom 1, dan kolom 4 gitu. Kalau misalnya teman-teman pakai titik 2 lagi gitu ya, pakai titik 2 kayak gini nih, ini jadinya ke select semua. Karena titik 2 tadi kan artinya 1 sampai 4. Jadi nanti malah ininya ke bawah nih segini nih ya. 6019 nya malah ke bawah. Jadi kalau misalnya teman-teman mau apa? Mau agak diselang-seling gitu ya, ada jeda gitu ya. Kalau mau ngambil array tapi spesifik di kolom tertentu gitu ya atau di baris tertentu. Nah, teman-teman bisa pakai kurung siku ini. Jangan pakai ini nih. Jangan pakai apa namanya? Titik 2. Pun kalau misalnya teman-teman mau apa namanya? Mau bikin kayak gini nih ya. Mau bikin kayak gini terus teman-teman pakai ini nih, pakai kurung siku juga sama aja sebenarnya. Nah, kayak gini ya. Nah, kayak gini. Ininya dihapus gitu ya, jangan pakai apa namanya? Jangan pakai titik 2. Hasilnya sama aja kayak ini nih. Itu. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau 3 kolom ya. Ini kan barisnya sebaris 1, baris 2. Ini jangan ketuker ya. 1, wait, ini kayaknya saya salah ngetik ini nih ya. Ini harusnya 3 gitu ya. Ini harus 3 nih. Ya. 1, 3, 4 ya kalau berdasarkan gambar ini ya. Karena kan banyak ini nggak diambil. Jadi baris 1, baris 2, kolom 1, kolom 3 sama kolom 4 gitu ya. Oke ya, saya rasa cukup untuk presentasinya. Kita coba langsung aja ke MATLAB-nya. Nah, ini saya udah punya file M ya, file M. Teman-teman bebas mau nulis di file M atau nulis di command window langsung juga bebas lah ya. Saya enaknya di file M sih. Kita buat array AB-nya ya, samain aja kayak tadi. A sama dengan apa tadi itu? Saya lupa lagi. 8602 ya, 5196. 8602 5196. Benar nggak? Benar. 02 5196. Terus yang B-nya sama dengan 1 kalangan lagi. 1395 6204. 1395 6204. Nah, kayak gini ya udah ya. Kita coba run dulu. Nah, langsung muncul ya. Nih apa namanya? Di sini tulisannya 2 kali 4 double ya atau matriks 2 kali 4. Langsung muncul. Eh terus oh iya, ini buat teman-teman ya, kalau misalnya bingung gitu ya kenapa ini apa nggak muncul di command window. Ini kan waktu waktu beberapa minggu yang lalu ada yang nanya sih di komen di video saya yang mana gitu ya. Kenapa nggak muncul di command window-nya? Nah, teman-teman kalau misalnya mau pakai titik koma gini ya, kalau ada titik komanya kayak gini, itu nggak akan dimunculkan di command window. Tapi kalau misalnya teman-teman ini dihapus ya command window-nya, apa titik komanya. Nah, di command window bakal muncul B, nilai B-nya bakal ketulis gitu ya. Tapi kalau kalau teman-teman apa, saya saranin sih mending pakai titik koma aja, biar nggak nyampah juga di command window-nya gitu.
Nah, kalau gini kan nggak ini kan, nggak apa namanya, nggak muncul. Nah, terus kalau misalnya mau teman-teman mau ngapus, bisa aja pakai clear, clear, clear ya, clear CLC. Kalau clear tuh kalau clear tuh ininya aja nih, workspace-nya yang dihapus. Kalau CLC command window. Nah kan, ini walaupun nggak kehapus ya, tapi kan ininya kehapus nih. Ini kan nggak kehapus karena kan udah ketimpa sama ini. Selanjutnya kita akan coba yang mana ya? Kita coba indexingnya dulu aja deh ya. Indexing yang gampang-gampang dulu aja deh, yang nah ini kayak 1,1 gitu ya. Misalnya A 1,1. Nah, 1,1 8 ya, berarti kan 8 ya, 1,1. Terus apa? 3,4 gitu ya. Nah, 6 ya, itu 3,4, 2,4. Baris kedua, kolom keempat ya. Baris kedua ini kan baris kedua nih. Baris kedua, kolom keempat. Nah, eh terus yang B juga sama kalau misalnya teman-teman mau nyoba ya. Nah, terus kalau misalnya apa namanya? Kayak tadi ya yang pakai row itu, nih kayak gini ya. Kita coba yang ini ya, A titik 2,1. A titik, titik 2,1. Nah, jadinya 8 sama 5 ya yang keambil, sama kayak yang digambar ya. 8 sama 5. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ngambil semua yang ada di baris pertama, tinggal dibalik aja. A 1. Nah, ini 8602 ya. Nah, kita kan tadi kan belum nyoba vektornya ya. Nah, teman-teman bisa bikin aja variabel baru misalnya A kecil ya. A kecil buat vektor aja nih ya. A kecil sama dengan A 1. Nah, ini sekarang teman-teman punya A kecil ya, yang isinya tuh vektor. 1 kali 4 ya. 8602. Jadi kalau misalnya teman-teman mau akses A, misalnya saya mau ngambil angka yang ketiga, A3 0 gitu kan, karena kan 0. Nah, terus A4 2 ya, kan 2. Nah, terus kita nyoba yang tiga dimensi ya. Kita run dulu deh. Terus nyoba yang tiga dimensi, misalnya C ya. Kita buat array C ya. Kan tadi kan yang namanya tiga dimensi itu kan punya dua page ya. Naik, kita buat ini page 1, halaman 1, ini halaman 2. Buatnya ini, sorry, A titik 2, koma, titik 2, koma, B. Kayak gitu. Wait, ada yang salah nih. Oh, iya. Salah, salah, salah. Eh, nah kayak gini harusnya ya. Jadi ini tuh kayak membuat halaman kedua gitu ya. Jadi membuat halaman keduanya tuh isinya tuh B gitu ya. Jadi sekarang si matriks A ini tuh sekarang tiga dimensi sekarang tuh. Ini kan makanya ini 2 kali 4 kali 2. 2 kali 4 ya. Ada dua halaman gitu. Terus kalau misalnya mau mengakses tadi ya, akses apa namanya? Ngambil nilai lagi. Misalnya kayak ini 142 gitu ya. A 142 kayak gini. Hasilnya 5 ya. Hasilnya 5 kan. Terus misalnya nah ini kan satu ya, satu kolom satu, baris satu kolom 4 halaman kedua gitu ya. Halaman keduanya kan sebenarnya ini nih, B ini nih. Halaman keduanya tuh. Tapi karena kita udah buat array yang tiga dimensi ya atau multidimensional array, jadi B ini tuh bagian dari A gitu.
Mungkin agak bingung ya teman-teman, tapi kalau misalnya apa paham agak analoginya ini yang apa yang ibaratkan buku tadi gitu ya, insya Allah teman-teman paham lah apa yang saya maksud gitu ya. Nah terus kita coba yang ini nih, yang rada pusing tadi ya, A1223 ya. Tapi kita hapus dulu deh ininya, biar nggak tiga dimensi arraynya. A 1 2 2 3 6019 ya, 6019. Jadi kalau misalnya teman-teman mau membuat array baru, misalnya yang namanya C gitu ya, array di dalam array, nah, teman-teman bisa ini aja nih langsung. Nah teman-teman sekarang punya array yang namanya C ya, isinya tuh 6019 gitu ya, 2 kali 2. Terus kita coba lagi ya. Nah yang ini tadi ya, enggak ini kopas aja kali ya. Nah kayak gini ya. Eh, 1 2 ini pakai kurusku ya, 1 2 1 4, 1 2 1 2 1 4. Jadi kalau misalnya teman-teman mau enter lagi. Kalau misalnya teman-teman ini ganti jadi 3 misalnya nih. 8059 jadinya tuh selang-seling gitu ya. Nah, yang tadi kata saya sama aja ya, yang ini nih, yang C ini 1223 gitu ya. Kita coba 1223. Itu sama aja hasilnya jadinya tuh. 6019. Yang C juga 6019. Ini cuma beda di penulisan aja sih. Ya alternatif aja ini mah ya. Terserah teman-teman mau pakai yang siku ini atau pakai yang titik dua ini bebas, tergantung nyamannya teman-teman, tergantung kebutuhan teman-teman juga gitu ya. Nah terus yang ini ya, yang 12 124 kita coba. Nah hasilnya ini ya, 12124 gitu ya. 862516, 862516 gitu ya. Oke, saya rasa cukup ya untuk video kali ini. Semoga teman-teman bisa ngerti apa yang saya sampaikan ya. Terus terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman nggak ketinggalan update terbaru dari channel Sigit Indrianto. Terus kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ada saran, kritikan, hujatan, umpatan gitu ya, silakan teman-teman tulis di kolom komentar ya. Tulis aja, saya mah welcome-welcome aja. No baper-baper ya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.